Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mengikuti Menara Doa Online ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan semakin indah di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita akan masuk dalam hadiratnya. Kita akan awali Menara Doa Online kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau izinkan kami berada di bawah kaki-Mu ya Bapa. Menyembah, memuliakan nama-Mu Yesus. Itu sungguh kerinduan setiap kami ya Bapa. Kami rindu selalu tinggal dalam hadirat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Di saat kami menyembah, Engkau bertahta ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati, kita sembah Dia, katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Kita ulangi lagi dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selama
Mari sama-sama kita ulangi dengan segenap hati, katakan. Saat masuk hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita naikkan doa kita. Terima kasih ya Tuhan, untuk selama-lamanya kami akan katakan Engkau baik ya Bapa. Apapun yang terjadi di hidup kami tetap akan katakan Engkau baik Yesus. Sungguh kebaikan-Mu selalu menyertai setiap langkah kami ya Bapa. Kami ingin lebih lagi ya Tuhan Yesus, lebih lagi menikmati kebaikan-Mu di dalam hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Biarlah kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di sorga ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, kami percaya Yesus, ketika kami menaikkan pujian kami, syukur kami, itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami ingin lebih lagi ya Tuhan, lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
sembah, kita angkat suara kita tinggikan Tuhan. Kami naikkan siku buat kebaikan-Mu. Selama-lamanya Engkau baik di hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat perlindungan. Kami datang membawa korban syukur kami datang menyembah meninggikan Tuhan dan Raja kami, Allah kami yang baik untuk selamanya. Terpujilah, terpujilah, terpujilah untuk selamanya. Nama yang kudus, nama yang besar, heran dan ajaib perbuatan Tuhan. Engkaulah segalanya di hidup kami. Kami akan tetap sembah Engkau ya Bapa. Bumi boleh bergoncang ya Tuhan. Kami akan tetap mengakui Engkau Tuhan yang layak disembah. Syukurlah. Ku sembah Yesus, ku segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku
Yesus ku sembah, senap hatiku dan kekuatanmu, ku rindu menyembahmu Yesus. Hatiku mau menyembah, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan senap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan senap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Kebesarannya, oh sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Oh ya lama 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 lama. Siala bala 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 bala. Siala bala 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 bala. Siala bala bala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Tuhan, untuk menara doa, di mana kami boleh berdoa, memuji dan menyembah-Mu. Di tempat inilah ya Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Melalui menara doa online inilah ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan makin dilengkapi ya Tuhan dengan segala sesuatu yang baik. Ya Tuhan, melakukan pekerjaan yang baik. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus Kristus, biarlah ya Tuhan firman rema dapat tertanam dalam hati setiap kami. Kau bukakan ya Tuhan pikiran hati kami ya Tuhan, bisa melihat ya Tuhan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang ya Tuhan menantikan jawaban-Mu, nantikan kuasa-Mu bekerja, menantikan mujizat-Mu. Tuhan, Kau jawab doa-doa mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kayak berdoa Tuhan, biarlah ya Tuhan hari ini Tuhan terus perbaharui setiap hati kami, perbaharui hidup kami Tuhan dengan segala yang baik. Lindungi keluarga kami, lindungi ya Tuhan anak-anak kami, lindungi ya Tuhan pekerjaan kami, lindungi usaha pekerjaan anak-anak-Mu ini ya Bapak. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan akan melihat setiap rumah ada doa pujian penyembahan buat Yesus. Terima kasih banyak Bapak, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan kita sama-sama terus setia mengikuti menara doa. Baik saudara yang hadir di Holy Spirit Room maupun saudara yang hadir lewat online. Nah hari ini saya ingin bagikan saudaraku, ya kan, judul khotbahnya yaitu memiliki mata iman ya untuk bisa melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya ingin sharingkan saudara, ini hal yang paling penting. Ya, kita tahu bahwa keadaan ekonomi hari-hari ini nampaknya bukan semakin baik saudaraku, tetapi saya ingin ajak saudara untuk bisa melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Beberapa di antara saudara bergumul dalam hal ekonomi, keuangan, pekerjaan. Saya berdoa terus saudara, biarlah Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Mungkin hari-hari ini saudara sedang bergumul, bukan cuma masalah ekonomi, tapi juga masalah daripada sakit penyakit. Saya sepakat berdoa, bahkan berpuasa untuk saudara. Saya senang untuk melayani, saya akan melihat supaya bisa kenal bahwa Allah kita yang kita sembah, Yesus, Dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Saya yakin apapun pergumulan kita. Makanya oleh karena itu saudara, coba kita dengarkan atau kita baca sama-sama daripada pesan Tuhan yang masih relevan sampai hari ini. Di Matius pasal 6, saudara, Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34, mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu apa? Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi ini nasihatnya apa saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai apa? Kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk
sehari. Kalau kita baca saudara daripada keempat ayat firman Tuhan ini saudaraku. Kita bisa menemukan ada 3 kebenaran firman Tuhan. Ya, untuk kita bisa memiliki mata iman. Ya, kenapa Tuhan bilang jangan khawatir. Ya kan, kita akan melihat. Tuhan bilang gak usah khawatir. Ya, tapi yang paling penting adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada 3 prinsip kebenaran ya yang kita akan pelajari hari ini untuk memiliki mata iman. Bagaimana kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama saudara, ini yang perlu kita tahu. Ini yang kadang-kadang kita abai. Tetapi ini simple, sederhana. Yaitu apa? Pertama kita harus mengetahui. Ya, kita harus mengetahui, kita harus mengakui apa? Keterbatasan kita. Kita harus bisa mengetahui dan mengakui keterbatasan kita. Jadi ada titik limit keterbatasan. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa mengerti kapan, ya, di mana seharusnya kita apa? Kita berhenti. Maksudnya apa di sini? Saudara, saya ingin jelaskan begini. Kalau kita bisa mengetahui dan mengakui keterbatasan kita. Kita ini ibarat seseorang yang memasang alarm bagi hidup kita. Ya, kita akan waspada terhadap suara bunyi alarm itu. Contoh, saudaraku. Kalau kita akui keterbatasan fisik tubuh kita. Saudaraku, tiba-tiba badan kita tuh ada rasa yang namanya capek, minta ampun, pusing, sakit. Awas saudara, ya kan? Atau lain. Jadi tubuh itu bisa bersuara. Jadi dengarkan suara tubuh kita. Katakan amin. Jangan abaikan itu. Lapar, ya kan? Makan. Istirahat ada suara. Kita lelah ini, istirahat. Kalau kita abaikan, itu kalau ada suara itu. Kalau kita nyadari, iya ya, saya ini badan harus ada batasnya. Keterbatasan. Tandanya saya kok bisa ada rasa capek, oh itu ada limitnya. Saya harus berhenti. Apalagi saudaraku, mengenai mental. Saudaraku, kita juga ada batasnya. Ketika muncul yang namanya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, itu tanda. Ya kan saudara, kita itulah limit keterbatasan kita untuk bisa mengcover keadaan-keadaan, kesulitan, masalah, kebutuhan-kebutuhan yang sedang kita hadapi. Itu saatnya kita berhenti. Saudaraku, jadi kita perlu mendengar suara ini saudara. Suara tubuh kita, suara-suara. Bahkan di dalam hubungan sosial, dalam hubungan, kita juga perlu dengar. Kalau ada orang sudah mulai ngomong, yang pertama nasihati atau ngomong di belakang dan lain sebagainya, kita harus coba stop dulu, berhenti. Kita boleh introspeksi. Apa yang harus saya perbaiki? Katakan amin. Kalau kita bisa ngakui keterbatasan, kita mulai berhenti. Inilah salah satu cara kita akan mudah bisa mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita bisa melatih suara tubuh kita mau dengar, suara istri kita bisa, oh dia mulai kasih warning, kasih alarm nih buat kita. Jangan terus, ya kan, hati-hati gini. Soal dengan hubungan lah, dengan pemakaian uang. Kadang-kadang ada orang-orang yang bisa, ada suara. Saudaraku, di dalam Wahyu 3 ayat 19 sampai 20, saya ingin bagikan sini saudara. Ya, Tuhan Yesus ini di dalam kitab Wahyu dia berbicara, dia berkata begini saudara. Barang siapa kukasihi, ia kutegur. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu. Ya, dan bertobatlah. Jadi saudara Kristus, Tuhan mau saudara dan saya dengarkan suara dia. Ketika dia apa saudara? Menegur, dia mengajar. Harapan Tuhan adalah kita bisa buka hati. Di ayat 20 dikatakan gini, lihat aku berdiri di muka pintu dan apa? Mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Suara apa? Itu bisa teguran. Itu suara hajaran.
Ini suara Tuhan. Tuhan bisa bersuara dengan cara apa? Ya kan dia tegur. Lewat apa saudara? Suara tubuh kita. Capek, pusing, kepala, nyeri, apa. Wah ini tanda. Atau dia bisa bersuara lewat orang-orang sekitar kita. Kalau hajaran, keadaan dia bicara. Yang kita sedang hadapi. Saudaraku, Tuhan bilang ini, kalau kamu mendengar suaraku, buka pintu hati kita. Alkitab katakan, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Artinya gini saudara, ya kita bicara di dalam menara doa ini, saya ingin bicara soal rohani, roh. Kita sudah belajar bahwa ada 3 bagian dari roh. Roh inilah saudara satu bagian yang dimana kita bisa berhubungan dengan Allah. Allah adalah roh, kita pun punya roh. Waktu kita berhubungan dengan Allah, kita berhubungan, roh kita yang berhubungan dengan dia. Walaupun dia pakai tubuh juga, pakai jiwa, tapi roh kita. Nah dengar baik-baik saudara, Tuhan berkata gini, barang siapa ku kasihi, dia ku hajar dan ku tegur. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Itu Tuhan sedang mau kerjakan apa? Mau garap apa? Hati nurani kita. Katakan amin saudara, hati nurani kita ini. Dia mau basuh, dia mau sucikan lewat apa? Firmannya, tegurannya. Yang ngerti katakan amin. Kalau kita bertobat, saudara, maka kita memiliki hati nurani yang suci. Yang disucikan. Sehingga dampaknya adalah kita bisa duduk makan bersama dengan Tuhan. Namanya fellowship. Kita bisa bicara sama Tuhan. Kita bisa ngomong sama Tuhan, aku takut. Aku lagi sedang. Mungkin beberapa ada dokter berkata kepada saudara, ya kan, kamu kena kanker. Bos mungkin berkata, aku pecat kamu. Mungkin pejabat bank bilang, kalau kamu gak bisa bayar, aku sita rumahmu. Waktu fellowship dengan Tuhan, kita bilang, aku takut Tuhan. Aku udah tahu apa yang harus aku buat untuk penyakitku ini. Untuk keuanganku ini. Untuk masalah pekerjaanku ini. Aku udah tahu. Aku udah tahu apa yang harus aku buat. Nah itu fellowship. Itu bisa ngomong. Masuk ke hati. Pasti itu didengar. Yang ketiga, masuk ke intuisi. Intuisi itu apa? Kita bisa dengar Tuhan ngomong. Pasti Tuhan akan kasih firman kepada kita. Katakan amin. Satu patah kata. Firman yang kita bisa dapat dari Tuhan. Maka itu akan mengubah yang namanya pikiran kita akan lebih tenang. Ya, perasaan hati kita lebih lega. Kehendak kita pasti nggak mikirnya overthinking, kehendaknya pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Katakan amin. Tubuh kita kan, saudara, yang sakit jadi sembuh. Tubuh kita bisa bekerja, bergerak. Ini poinnya saudara. Akui keterbatasan. Yang mengerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Jadi waktu kita mengakui keterbatasan kita, itulah saat di mana Tuhan, aku ini tidak terbatas. Aku ini terbatas. Aku mau berdoa, aku mau menyatu dengan Allah yang tidak terbatas. Lewat doa, pujian, ucapan syukur. Blaise Pascal berkata begini saudara. Sesuatu yang terbatas, jika menyatu dengan sesuatu yang tidak terbatas, maka sesuatu yang terbatas menjadi tidak terbatas. Saya yakin kekuatan kita yang terbatas. Kalau saudara mulai menyatu dengan Tuhan, ya, roh kita menyatu dengan roh Tuhan, apa yang terjadi saudara? Kita akan memiliki kekuatan yang tanpa batas. Itu namanya apa? Damai sejahtera. Filipi 4 ayat 6 dan 7 di sini katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Kenapa kita khawatir? Disitulah kita akui. Tuhan, aku takut, aku khawatir. Di situ kita bisa tahu, inilah terbatas. Aku udah sanggup. Makanya aku khawatirkan itu. Tapi aku ngerti kalau aku khawatir. Kekhawatiran tidak bisa mengubah keadaan saya. Gak bisa mengubah orang-orang yang aku khawatirkan ini. Kekhawatiran tidak bisa mengubahkan diri saya. Oleh karena itu Tuhan, aku datang. Ya kan, aku ingin nyatakan dalam segala hal keinginan saya. Tuhan, saya mau sembuh. Saya percaya oleh bilur Yesus, saya telah disembuhkan. Katakan amin. Tuhan,
Saya percaya sekalipun saya dipecat, tidak ada kerjaan hari ini, Tuhan akan turut bekerja dalam saya. Tuhan sanggup membuka jalan-jalan yang lain. Saya tidak tahu Tuhan, tapi ya kan, apapun yang bisa ditemui oleh tangan saya bisa saya kerjakan. Saya akan boleh kerjakan itu. Tuhan berikan saya pekerjaan yang terbaik. Entah jadi karyawan lagi, entah jadi bisnismen, atau apapun Tuhan. Ya kan, biar kejadian ini tidak akan membuat saya jatuh lalu tergeletak. Tapi saya mau bangkit ya Tuhan. Saudara bisa nyatakan itu dalam doa kepada Allah. Lalu ucapkan syukur. Syukur, ucapkan syukur. Ya, ucapkan syukur pada Tuhan. Maka Alkitab katakan apa sini? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam apa? Kristus Yesus. Katakan amin. Ya, saat kita menyatu dengan Tuhan yang tidak terbatas dalam doa, pujian, penyembahan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Jadi saudara, hari ini saya untuk bisa melihat, ya kan saudara, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kata kuncinya adalah apa saudara? Akui keterbatasan kita. Waktu kita ngerti ada keterbatasan, kita dengar suara tubuh kita, suara orang sekitar kita, suara hati kita, suara Tuhan. Pada saat itulah saudara dengar baik, ya kan? Kita mau berdoa. Pada waktu kita berdoa, damai sejahtera Allah turun. Dan apa yang terjadi saudara ketika damai sejahtera Allah turun dalam hidup kita? Ibrani 13 ayat 20-21 ini janji Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba. Yaitu apa? Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku Yesus Kristus. Jadi di sini kita bisa mengerti. Saudara, ya kan, bahwa sebenarnya Tuhan tuh tidak pernah menuntut kita, ya kan, supaya kita tuh melakukan sesuatu yang melampaui keterbatasan kita dengan kekuatan kita sendiri. Tapi apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi kita, ya kan, dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya sampai berhasil. Sekalipun hal itu nampaknya mustahil dari posisi kita. Katakan amin saudara. Ini dia. Jadi saya dalam dalam banyak kesempatan seringkali saya tuh dapetin suka sharingkan tentang satu kebenaran yang saya dapetin begini. Apabila hidup kita tuh, motivasi hidup kita tuh hanya untuk Tuhan. Ya, untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Ya kan? Motivasi hati kita semata-mata aku ingin menyenangkan Tuhan. Takut akan Tuhan. Jadi kaitkan terus. Apa ya Tuhan supaya aku bisa lakukan, layani Tuhan apa segala. Maka saya yakin saudaraku, apapun yang kita butuhkan, Dia janji, Dia akan cukupi dengan segala yang baik supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin saudara. Saya kasih contoh. Pada waktu masa-masa pandemi COVID, saudaraku, ya kan, itu saat yang paling mencekam. Saya juga nyadari kalau orang bisa terpapar COVID, saya dari keluarga saya pun pasti bisa juga. Kita punya keterbatasan. Jangan semua takut, saya juga takut. Apalagi pada waktu awal COVID baru ya kan? Salah satu daripada sahabat saya, hamba Tuhan yang di Bandung. Saudara, itu meninggal dunia. Itu karena COVID, itu yang awal-awal. Saudara, karena pada waktu beliau sakit, orang tuh tidak ada yang tahu kalau beliau itu kena COVID. Mereka bilang, oh itu mungkin karena tipes, badan panas segala macam. Tapi dia COVID meninggal. Saudara tahu dah. Jadi 1 minggu sebelum, 2 minggu sebelum beliau dipanggil Tuhan karena COVID, kami tuh sempat ketemu. Saya tuh ketemu, bukan cuma sekedar salaman, karena saya tuh pelukan. Jadi secara manusiawi, saya juga ada ketakutan yang hebat. Tapi ada satu yang saya dapetin, saya bilang Tuhan aku takut, aku kena.
Ya kan, cerita takut aku kena. Lalu Tuhan tuh berikan saya apa saudara? Damai sejahtera. Tentang apa? Aku kan kasih kamu tugas. Tiap hari doakan orang yang terpapar COVID, yang sedang takut. Tiap hari kamu buat menara doa. Secara live. Jam 18.45 sampai hari ini rupanya. Kamu layani itu. Saya dapat pengertian. Kalau ya kan, Tuhan pasti ya kan memperlengkapi saya ya kan dengan segala yang baik, namanya apa? Kesehatan. Yang saya butuh kesehatan pada waktu itu supaya saya dapat melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada Dia. Jadi saya nangkep sepanjang saya lakukan pelayanan menara doa online ini dengan motivasi untuk nyenengin Tuhan, untuk menguatkan semua jemaat-jemaat yang sedang dengar YouTube menara doa online ini. Saudara, mereka dikuatkan. Tuhan bilang, aku jamin. Seperti dalam hati, jaminan tidak kena COVID sampai COVID ini selesai. Bukan cuma saya, kalau saya aja yang nggak kena, istri kena, saya juga pasti terganggu pelayanan saya atau anak saya. Walaupun pada akhirnya saudaraku kan sudah tahu sampai hari ini oleh anugerah Tuhan saya percaya itu. Saya tidak kena COVID, saya dan keluarga. Jadi saya dapetin kebenaran nih saudara. Sepanjang kita bilang Tuhan tugasin saya dong, berikan saya penugasan. Kalau penugasan itu membutuhkan kesehatan, Dia berikan kesehatan. Kalau penugasan itu membutuhkan uang, Dia akan berikan uang. Kalau penugasan itu membutuhkan orang-orang untuk bantu, Dia kirim orang-orang kita tidak duga untuk bantu kita. Saya bisa ngerti, katakan amin. Kata kuncinya adalah akui keterbatasan kita. Bahwa kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita, andalkan kita. Kita butuh Tuhan. Ketika kita khawatir, kita takut, kita berdoa. Supaya ada damai sejahtera Allah memerintah, memelihara. Ya kan? Hati dan pikiran kita. Katakan amin. Dan damai sejahtera Allah inilah, saudara, sebuah atmosfer iman yang dibutuhkan supaya Allah bisa memperlengkapi segala yang kita butuhkan, supaya Allah bisa memelihara kita, supaya kita bisa ya kan mengerjakan kehendaknya, melakukan apa yang baik dan berkenan di hati Dia. Yang mengerti katakan amin. Kata kuncinya adalah apa? Hati, motivasi. Banyak orang berusaha sih, Pak, apa iya hanya dengan doa, ya kan? Saya bisa dapatkan apa yang saya nggak bisa dapatkan. Saya yakin bisa. Kenapa Tuhan tidak jawab doa kita? Ya karena hati kita yang salah. Motivasi hati kita. Saudara bisa, kalau ada firman katakan, kalau kamu ya kan menutup telinga kepada jeritan orang lemah, maka pada waktu engkau berseru-seru, Tuhan tidak dengar kamu. Ya kan kalau hatimu selalu senangnya maunya bertengkar, cari musuh, sedikit masalah dibesar-besarkan. Wong Pelembang bilang suka memanjangkan tali kelambu. Kalau doa, kalau usaha nggak pernah didengar oleh Tuhan. Saya bisa dapat sini, katakan amin. Saya yakin. Jadi kata kuncinya adalah, ya kan, coba kita mari hati kita. Ya keterbatasan, akui keterbatasan itu bicara kita lembutkan, kita rendah hati Tuhan. Aku ini terbatas. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, saudara, kita juga harus mengetahui bagaimana kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, yang kedua adalah, ya, kita harus mengetahui dan mengakui sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Ya, karena itu udah areanya Tuhan. Ya saudaraku, ya kan? Supaya kita bisa mengerti apa yang harus kita doakan dan harus kita serahkan kepada Tuhan. Katakan amin. Ya kan? Ada banyak hal yang kita nggak bisa lakukan loh saudara. Saudara percaya nggak? Pertama, kita coba. Kita tuh nggak bisa mengubah hati seseorang. Gak bisa ubah hati seseorang. Saudaraku, sekalipun dia adalah istri kita. Anak kita. Orang-orang sekitar kita, nggak bisa. Kita tidak bisa ubah hati orang itu. Saya sering bersaksi ya. Untuk
bahwa orang tua saya, papa saya, hatinya bisa percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Wah, itu butuh doa saya pribadi. Doa mungkin teman-teman yang lain. Itu 7-8 tahun saya doakan. Gak bisa saya paksa papa saya untuk bisa jadi orang Kristen. Dari agama yang lain. Saudara, kepercayaan yang lain. Anak kita tidak bisa ubah hati anak kita. Segimanapun dia bisa ikut maunya kita. Tapi hatinya nggak bisa kita ubah. Kita bisa paksa pendapat kita. Kehendak kita dia ikut. Ya bisa ikut. Tapi kalau dia hati nggak ada. Kita bisa paksa bahwa orang tuh datang gereja. Udah. Tapi kalau hati nggak. Kita juga nggak bisa cegah. Ada hal yang kita juga nggak bisa cegah sesuatu yang bisa terjadi di luar kendali kita. Ya, tadi saya sudah sebutkan misalnya seperti apa? Dokter berkata tiba-tiba, kamu kena kanker, itu kan pada cerita sama saya. Bos berkata, kamu dipecat. Pejabat bank berkata apa? Kalau bulan ini kamu nggak lunasi pinjaman kamu, kredit kamu bersama dengan bunganya, kami akan sitar. Itu kan hal yang kenapa nggak nunggak? Ada banyak faktor ekonomi, nggak bisa kita ini kan nggak selalu yang saudara yang punya toko mastiin pokoknya tiap hari toko saya pasti bisa untung sekian, nggak bisa, nggak ada yang bisa. Kita cuma bisa siapkan barang-barang ya kan yang baik, pelayanan yang baik, tapi untuk pelanggan bisa datang itu urusannya Tuhan. Amin saudaraku. Nah, oleh karena itu kalau kita bisa ngakui ada bagian-bagian yang kita tidak bisa kerjakan, itulah saatnya saudaraku. Kita berhenti lagi. Kita doa, kita serahkan. Ada satu ayat yang saya tidak selalu nyantel di hati saya. Saudara, yaitu bahwa apa? Kalau kita sadari ini, kita harus setel pikiran kita bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Oleh karena itu Efesus 3 ayat 18-20. Ini Rasul Paulus saudara. Dia tulis surat kepada jemaat di Efesus. Ini adalah surat apa saudara? Doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Yuk kita akan baca sama-sama saudara. Ayatnya ayat 18-20. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal apa saudara? Kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu apa? Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Katakan amin. Saudara, rupanya saudaraku, kalau kita bisa mengakui tidak semua hal bisa kita lakukan, tapi kita harus mengerti satu hal ini saudara. Kita punya kuasa yang tidak terbatas. Kuasa yang hebat. Namanya siapa? Roh Kudus. Di sini dikatakan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Katakan amin saudara. Jadi kita mengerti di sini saudara betapa pentingnya ya berdoa. Doakan apa yang kita pikirkan selama ini. Pikirkan apa yang kita doakan. Nanti hasilnya apa saudara? Tuhan akan berikan apa? Pertama, dia akan berikan kekuatan kuasa ke dalam diri kita. Katakan amin saudara, kepada jiwa kita. Yang kedua, dia akan berikan hikmat, pengertian, pikiran-pikiran. Saudaraku, buat setiap kita untuk apa yang harus kita kerjakan. Katakan amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan saudaraku? Dari kebenaran yang kita belajar, jangan kamu khawatir. Saudara, jangan kamu khawatir. Yang pertama kita harus akui keterbatasan kita. Yang kedua kita harus akui tidak semua hal kita bisa kerjakan. Ya,
Yang ketiga adalah kita harus memiliki mata iman. Melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Pernahkah saudara melihat tutup mata sejenak? Saudara pernah gak tutup mata sejenak? Lalu saudara memandang jauh ke depan. Mungkin 10 tahun. Mungkin 20 tahun dari sekarang. Bahkan 50 tahun dari sekarang. Pernah gak saudara doa? Ya kan? Bahkan 100 tahun. Bahkan sampai kekekalan. Ada satu ayat yang ditulis oleh Raja Daud, saudaraku. Ya, ini Daud dia bisa melihat, saudara. Dia punya mata iman yang melihat pemeliharaan Tuhan. Bukan hanya pada waktu dia hidup di dunia ini, tapi juga saudara, sampai nanti dia akan hidup selama-lamanya. Dia berkata begini saudara, saya akan bacakan buat saudara. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Itu perkataan. Ya, kalau saudara mau melihat, ya, memiliki mata iman yang melihat pemeliharaan Tuhan, saudara harus bisa memperkatakan. Karena kata-kata kita membentuk daya imajinasi kita untuk bisa melihat. Katakan amin. Coba saya mau ajak saudara, baik yang ada di ruangan ini maupun saudara yang mengikuti secara online, ya, ikutin kata-kata saya, ya kan, yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan, tutup matanya saudara, tutup matanya, lalu saudara bayangkan, kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku. Bayangkan kebajikan Tuhan. Bayangkan kemurahan Tuhan. Kebajikan Tuhan adalah pemberian-pemberian yang seharusnya tidak pantas untuk kita terima. Karena kita terbatas, karena kita tidak bisa lakukan itu. Tetapi kita bisa lakukan dan kita bisa terima kebajikan itu. Bayangkan itu kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan bicara kesabarannya, pengampunannya. Dia tidak berikan kita penghukuman. Coba bayangkan, kebaikan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dia akan cukupi secara rohani, damai sejahtera, sukacita, power, kuasa urapan. Dia berikan kita kesehatan, kekuatan, kesegaran. Dia berikan orang-orang untuk bisa membangun iman kita. Dia cukupi segala biaya-biaya kebutuhan hidup kita. Bahkan kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita. Saudara lihat, ini lihat pemeliharaan Tuhan, lihat. Katakan kemurahanmu, kemurahanmu. Tutup mata ibu bapak semuanya. Katakan lebih dari hidup. Mari katakan kemurahanmu Tuhan. Kemurahan. Tutup matanya, lihat kemurahan Tuhan. Lebih dari hidup. Yes. Bahwa lidahku Yesus memuji Engkau. Tuhan berikan kami mata untuk bisa melihat kebaikan kemurahan-Mu akan mengikuti kami, keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami, orang tua kami, seumur hidup kami. Tuhan, perkatakan saudaraku, perkatakan dengan iman. Doa saudaraku, belajar lihat Tuhan. Aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan sepanjang hidupku. Bahkan pada saat-saat, ya Tuhan, situasi-situasi bahkan yang paling sulit. Situasi yang mustahil sekalipun. Aku bisa melihat ada kebaikan Tuhan di sana. Ada kemurahan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan di sana. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan beri kami mata untuk bisa melihat kesempatan yang baik. Kesempatan ya Tuhan. Beri mata untuk bisa melihat ada kemurahan Tuhan di sana.
Ada kebaikan Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bukan cuma saudara, Daud bilang, bukan cuma selama kita hidup di dunia. Tapi dia bilang, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Kita kan gak selamanya di dunia ini. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sampai kekal selamanya. Apa itu rumah Tuhan? Rumah Tuhan itu adalah surga. Tempat Tuhan bertata di sana. Kita akan diam dalam rumah Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Belajar lihat. Mulai akui keterbatasan kita. Dengan cara rendah hati, lembut untuk bisa dengar suara. Suara tubuh kita. Suara orang di sekitar kita yang memberikan nasihat. Masukan-masukan. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Dengarkan suara Tuhan. Suara pengajaran firman Tuhan. Dengarkan itu. Saudaraku, doa. Supaya ada damai sejahtera Allah turun dalam hidup kita. Sadari tidak semua perkara kita bisa kerjakan. Katakan amin. Ada banyak hal yang kita tidak bisa kerjakan. Tapi pada waktu kita kepentok, kita harus berdoa. Dan percaya, ya saudara, dia dapat melakukan jauh lebih banyak. Daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Katakan amin. Yang ketiga, tiap hari kalau tutup mata. Coba belajar untuk melihat kebaikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti aku. Ketika tiba saatnya, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya berdoa, Tuhan berikan kita semua, ya kan, mata iman untuk melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat kehidupan kita. Amin. Kita akan bangkit berdiri saudara yuk. Kita akan makan perjamuan kudus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku Tuhan, bahwa lidahku memuji Engkau. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan adalah darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Mata kita kepada Tuhan
Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput Tuhan permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.